baik ya. Hari ini apa kabarnya hati yang masih sedang gelisah, yang mungkin masih merasa serba salah ya, karena hari ini masih menikmati rasanya diteror aplikasi pinjol ya. Bahkan mungkin ada yang sudah berputus asa karena mungkin sudah disebar data. Oke, baik. Pada video kali ini kita pengen ngasih tahu ke kalian semua yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan. Ada yang bilang gaji udah gak cukup, ada yang bilang uang belanja yang dikasih suami juga udah gak cukup, ada yang bilang kebutuhannya udah terlalu banyak. Nah, hari ini penyesalan tinggal penyesalanlah yang harus kita hadapi. Namun jangan berputus asa. Kita masih punya hari esok yang bisa menjadikan kita menjadi yang lebih baik lagi dengan cara tidak melakukan kesalahan lagi. Baik, hari ini apa sih yang gak boleh kalian lakukan ketika kalian terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online? Hari ini banyak yang mau menyelesaikan semua masalah aplikasi pinjol ini dengan cara instan, dengan cara tergesa-gesa dan cepat. Jelas tidak bisa. Karena hari ini kekuatan finansial kita baik dari segi gaji dan pendapatan memang udah nggak cukup kalau mau diselesaikan dengan waktu bersamaan. Jadi harus ada strateginya, harus ada cara dan tekniknya untuk bisa menghadapi satu persatu permasalahan hidup yang hari ini sedang kita jalani. Oke, baik. 5 hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika terjebak pinjol. Yang pertama adalah mencari joki pinjol. Ya, hari ini di Instagram, di Snack Video, di YouTube banyak banget ya yang mengaku bisa ya untuk menjadi joki pinjol. Bang, hari ini aku udah berhasil bang dibantu sama joki pinjol. Berhasil yang bagaimana? Berhasil meminjol. Nah, coba cek ya aplikasi pinjol yang berhasil ditolong oleh joki pinjol itu legal OJK atau tidak. Kalau legal OJK itu sudah pasti tidak bisa karena akan ada verifikasi wajah. Dan aplikasi pinjol legal OJK tidak akan meloloskan verifikasi yang wajahnya dengan foto KTP-nya tidak sama. Ya, itu udah terjawab sudah. Nah, untuk masalah pelunasan hutang, hari ini banyak banget yang penasaran ya, karena ditawarkan katanya joki pinjol ini bisa melunasi semua hutang aplikasi pinjol kalian tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, dari tawaran-tawaran yang seperti ini malah banyak yang menjadi korban karena mendengarkan tidak mengeluarkan uang. Namun nyatanya di awal ketika mereka ingin melakukan bantuan kepada kalian, malah mereka minta transfer sejumlah uang. Memang nominalnya nggak banyak. Hati-hati ya untuk kalian yang hari ini sedang mencari-cari joki pinjol yang mau mengirimkan data-data pribadinya. Jangan sampai data-data pribadi kalian itu dijadikan alat untuk memeras kalian, karena hari ini sudah banyak yang menjadi korban. Ya, jangan mau dan jangan cepat percaya dengan yang namanya joki pinjol. Kalau memang mereka bisa ya melunasi hutang-hutang kalian dengan cara tidak membayar sepeser pun atau mungkin hanya membayar hitungan ratusan ribu, pasti mereka udah ambil duluan yang namanya uang-uang yang ada di pinjol tersebut. Ngapain juga mereka itu mengharapkan uang ratusan ribu yang kalian kirimkan kepada mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berhentilah gali lubang tutup lubang. Untuk kalian yang hari ini masih bertahan dengan kebodohan, dengan gaya-gaya gali lubang tutup lubang, dengan alasan ingin mempertahankan harga diri karena takut disebar data sama pihak aplikasi, segera urungkan niat kalian dan biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Bang, nggak bisa bang, nanti mereka disebar data. Kalau yang menonton video ini masih banyak alasan, ya ini percuma. Kalian udah ngabisin paket, aku juga capek buat cuap-cuap, tapi kalian tidak mau mendengarkannya. Berhenti gali lubang tutup lubang. Yang hari ini udah membayar bunga berapa? Yang hari ini udah membayar biaya perpanjangan berapa? Yang hari ini udah menambahi pengeluaran dengan yang nggak jelas itu udah berapa? Ya, gali lubang tutup lubang segera dihentikan dan jangan lagi diteruskan. Hutang yang ada hari ini sudah pasti membuat kalian pusing 7 keliling. Jadi jangan ditambah lagi dengan deretan aplikasi yang ingin kalian pinjam. Biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya. Hari ini masih banyak yang khawatir bang, nanti bunganya bertambah bang. Bang, nanti debt collector lapangannya datang bang. Bang, nanti ini dendanya akan begini begitu, ini begitu. Banyak banget ya. Itu artinya kalian memang belum mau lepas dari zona aplikasi pinjol ini. Kalau terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak ngelesnya, itu sama aja bohong. Berarti kalian yang tidak mau
keluar dari zona aplikasi pinjol ini. Itu yang kedua, berhenti gali lubang tutup lubang. Dan yang ketiga apa lagi bang? Stop panik berlebihan dan buang semua rasa takut kalian. Kalau hari ini kalian masih tetap memelihara rasa panik dan takut, maka kalian tidak akan mampu berpikir secara positif. Ya, setiap sesuatu yang tidak bisa kita bersikap positif, maka nanti hasilnya pun akan negatif. Jadi hari ini yang perlu diperbaiki terlebih dahulu itu secara mendasar itu adalah rasa panik dan rasa takut kalian. Jadi kalau hari ini masih memelihara rasa panik dan takut, maka kalian tidak akan bisa bergerak dari zona yang namanya aplikasi pinjol ini ya. Kalau kalian masih tetap menciptakan rasa ketakutan sendiri ya. Hari ini banyak yang udah parno, banyak yang udah kebawa mimpi, banyak yang udah nggak bisa berprestasi lagi hanya karena ketakutan akan didatangin debt collector lapangan. Ketakutan kalau nanti orang lain tahu kalau kita punya hutang. Nah, perasaan-perasaan seperti ini sebenarnya tidak penting lagi. Ya, udah nggak penting kalau orang lain itu tahu kalian punya hutang, ya sudah. Memang kenyataannya hari ini seperti itu. Dan kalau memang debt collector lapangan itu mau datang ke rumah, ya sudah. Kita akan menyambut mereka dengan baik apabila memang mereka datang dengan sopan, beretika ya, kita wajib kooperatif. Nah, habis selesai dengan permasalahan rasa panik dan ketakutan yang hari ini masih kalian ciptakan sendiri. Ya, takut disebar data. Hari ini yang sudah disebar data itu bukan cuma kalian doang. Ada ratusan ribu orang yang sudah menikmati dan bisa berhasil memperbaiki diri dari yang namanya difitnah sama aplikasi pinjol. Jadi kalian itu seharusnya bisa bersikap lebih baik lah. Karena kalian ini bukan orang yang pertama. Masalah aplikasi pinjol ini sudah ada dari akhir 2018, 19 dan sekarang 2023. Jadi nggak perlu panik lagi ya. Dan yang keempat apalagi bang yang nggak boleh dilakukan kalau seandainya kita terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol. Ya, coba untuk jujur. Ayo, siapa hari ini yang belum bersikap jujur dengan orang-orang di sekelilingnya? Mungkin untuk yang udah menikah dengan pasangannya. Mungkin yang hari ini masih tinggal bersama orang tua belum terbuka. Karena hari ini takut kalau orang tuanya tahu ya. Hari ini kita minjol dan punya hutang. Dan mungkin si pasangan, si istri juga takut kalau seandainya suaminya tahu. Hari ini istrinya udah minjol. Atau menggunakan paylater dengan beli tas, beli daster. Atau mungkin ada yang beli panci ya. Banyak juga ya ibu-ibu yang seperti itu ya. Menggunakan payletternya untuk membeli panci dan perlengkapan dapur lainnya. Nah, untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini ya, yang belum jujur dengan orang-orang di sekelilingnya, aku menyarankan kalian itu untuk jujur dan lebih terbuka dulu. Ini manfaatnya nanti bisa meringankan sedikit beban mental yang hari ini terus terasa berat karena kalian masih menutup-nutupi semuanya. Yang hari ini berpikiran, wah bang nanti mereka ini bakal marah, suami saya bakal marah, wah nanti orang tua kita bakal shock ya, ini itu segala macam. Cobalah pilih waktu yang tepat untuk membicarakan segala sesuatunya ya. Nanti ketika kalian sudah terbuka, dan jangan marah kalau seandainya mereka itu tidak menyahuti atau tidak merespon atau tidak membantu apa yang hari ini menjadi keluhan kalian. Karena ini udah pasti memang salah dan tingkah kita. Oke, jadi kalau seandainya nggak dibantu, ya udah siapkan aja mental kita kalau hari ini kita nggak dibantu. Atau mungkin hari ini banyak yang kecewa dengan kita. Karena mungkin beberapa dari nama-nama yang ada di kontak kita hari ini udah juga ikut terlibat ya. Apalagi yang untuk pinjol-pinjol ilegal ini ya udah pasti mereka akan mengganggu semua kontak-kontak yang ada di nomor handphone kita. Untuk yang mengalami masalah seperti ini, coba lakukan permohonan maaf kepada mereka. Ya, jelas mereka akan marah karena mereka nggak tahu menahu tentang masalah ini, tiba-tiba saja ditagih ya atau ikut terlibat dengan masalah pribadi kita. Lakukan saja permohonan maaf. Dan yang terakhir ini yang terpenting dan nggak kalah penting, bersikap pasrah. Ya, kalau seandainya kalian hari ini sudah bisa menanamkan rasa sikap pasrah ini, maka selesailah semua masalah aplikasi pinjol ini. Ya, hari ini masih banyak yang bertahan dalam kebodohan karena masih membiarkan dirinya menjadi budak dari aplikasi pinjol-pinjol ini ya. Karena hari ini masih banyak yang membayangkan ketakutan ini itu segala macam. Nah, coba untuk bersikap pasrah. Pasrah saja dengan keadaan hari ini. Kalau mau disebar data, ya silahkan, monggo. Kalau mau DC-nya datang ke rumah, ya silahkan. Kami akan menyambut hangat ya saudara-saudara kita yang hari ini berprofesi sebagai debt collector lapangan. Kalau hari ini memang kita udah menjadi bahan pembicaraan teman, tetangga, atau mungkin komunitas kita, ya sudah, pasrahkan saja. Dan ingat ya, hari ini tidak ada satu orang pun di dunia ini ya yang hidupnya lepas dari komentar orang lain.
mau sebaik apapun kita pasti tetap saja ada yang pro kontra. Ya, jadi hari ini kita nggak bisa memaksakan semua orang itu harus ikut merasakan yang hari ini kita rasakan, ya jelas nggak bisa lah ya kan. Dan hari ini kita juga tidak usah terlanjur kecewa dan baper dengan situasi dan keadaan kita hari ini yang mungkin sudah dipermalukan sama aplikasi pinjol. Santai saja, relax ya. Semua masalah ini sudah pasti ada solusinya. Yang penting kita jangan salah langkah lagi, oke? Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam. Yang mungkin sudah merasa dipermalukan, ayo bangkit dari semua keterpurukan ini. Kita akan perbaiki kembali satu persatu dari nol lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.